Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru di pagi hari ini. Saya mengupload video buat semuanya sesuai yang saya janjikan kemarin karena saya mau berbagi sedikit apa yang saya dapat pesan Tuhan pada saya beberapa hari yang lalu lah ya. Jadi sekalian saya pikir ya udah saya juga sharing lah apa yang saya dapat di pada pagi hari ini di hari pertama kita memasuki tahun 2023 ya. Happy New Year buat semuanya. Kiranya kita mulai dengan doa. Ya Bapak ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami di tahun 2022 ini. Kami melewati tahun 2022 dengan tanpa kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas segala nikmat, rahmat, anugerah, berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami deklarasi kembali lagi Tuhan, kiranya kami bersekutu di dalam-Mu, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Tuhan, tuntun kami, sertai tiap perjalanan hidup kami untuk melewati tahun 2023 ini. Kiranya Allah kami, Tuhan kami menggenapkan firman-Nya atas segala rencana dan perjalanan hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan kami berserah total di dalam-Mu. Pimpin hidup kami Tuhan, gembalakan kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi saya itu beberapa hari lalu ya, saya doa terus saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan belakangan ini begitu banyak para pendeta atau siapapun yang melakukan profesi atau nubuat bahwasanya 2023 adalah tahun yang gelap, yang susah. Terus apa yang bisa kita lakukan? Jadi kira-kira habis saya doa sebelum tidur malam itu jam-jam 3 pagi, saya itu terbangun seperti ada suara yang berbicara, yang mengingatkan kembali ayat yang pertama saya paling tertarik. Saya dasarnya dulu bukan seorang Kristen, cuma saya sekolah di sekolah metodis ya, sekolah Kristen. Jadi saat itu walaupun saya nggak masa anak-anak, saya belum tertarik dengan, tapi ada satu ayat yang sangat tertarik buat saya gitu. Ternyata ayat itu yang Tuhan sampaikan kepada saya ya, yaitu ayat di Matius 17 ya, ayat 20. Itu ayat pertama yang saya tertarik. Saya belum jadi Kristen itu. Tapi saat kami di sekolah, namanya sekolah metodis, ada pelajaran agama, ada ujiannya, kita harus belajar. Nah, kita juga ada Alkitab untuk belajar. Itu kalimat pertama yang paling menarik saya ya, yaitu di Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, jadi saat itu saya nggak tahu apa sih iman sebesar biji sesawi bisa mindahin gunung, dahsyat banget. Tapi all sentence-nya sebenarnya itu kan kegagalan murid Yesus saat itu mengusir roh yang menghinggap salah satu orang penyakit ayan saat itu ya. Nah, mereka usir-usir juga nggak keluar gitu. Akhirnya Tuhan Yesus yang tangani juga. Nah, muridnya kan tanya kenapa mereka gagal. Ternyata iman mereka
mereka ragu gitu, mungkin lihat setannya kuat atau apa, mereka pas nengkingnya ragu-ragu ya kan, jadi iman itu tidak tumbuh gitu. Nah, jadi Tuhan berikan saya ayat ini, itu suara, bukan diberikan suara itu, bila ada iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, itu seolah-olah saya diputar balik di masa pertama saya tertarik sama Alkitab, itu ayat di Alkitab gitu ya. Jadi terus apa maksudnya Tuhan? Saya jam 3 itu terbangun, saya bertanya, saya langsung doa, dalam doa saya tanya, terus saya melihat sedikit ini penglihatan, yaitu Tuhan menjawab saya dengan diberikannya Mazmur. Mazmur di ayat 125, Mazmur 125 ayat 1 dan 2 gitu. Nah, besok paginya saya bangun, saya coba lihat lagi ayat di Mazmur itu. Ternyata orang yang percaya kepada Tuhan ada seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi di situ itu ternyata saya tangkap, saya dapatkan berarti Tuhan itu memberikan jawaban apa yang saya tanyakan, dan Tuhan adalah iman. Jadi Tuhan ingin kita itu di tahun 2023 ini menjalaninya dengan sungguh-sungguh iman, bangun iman kita. Ya. Jadi seperti yang Tuhan katakan, jangan goyang, jangan ragu. Kalau kita begitu ada masalah, guncang, udah goyang iman kita sama Tuhan, ragu. Oh, gua udah doa-doa ini, Tuhan nggak jawab. Mungkin itu yang Tuhan mau kita tidak goyang. Saat kita percayakan segalanya di dalam Tuhan itu, jangan ragu, jangan goyang, atau jangan komplain gitu. Ya. Karena itu yang sudah saya jalani gitu. Saya pada dasarnya awal pertama ayat itu yang paling tertarik di Alkitab, waktu itu masih SD, anak-anak saya belum tahu. Nah, setelah SMP terus makin saya ngerti. Jadi itu salah satu ayat yang jadi pedoman saya dalam menjalani hidup gitu. Akhirnya Tuhan ingatkan saya lagi untuk sampaikan kepada kalian, jangan ragu, jangan takut. Walaupun banyak nubuat, tahun 2023 akan sulit, akan gelap, akan begini, akan begitu. Tuhan itu mau kalian hidup dalam iman. Iman kepada Tuhan Yesus, dan tiada yang mustahil akan terjadi. Dan saya yakin kalau Tuhan berikan ayat ini, siapapun yang mengamini, Anda menjalani hidup Anda di tahun 2023, saya yakin akan banyak mukjizat yang terjadi. Saat Anda kesusahan atau yang penting Anda jangan goyang iman Anda, jangan komplain. Begitu ada ujian datang, ada hal sesuatu terjadi dalam hidup Anda langsung down atau give up atau komplain, ya kan? Jangan. Teguh seperti gunung Sion. Nggak bergeming iman Anda kepada Tuhan gitu. Ya. Nah, itu yang saya dapatkan beberapa hari lalu, yang Tuhan ingatkan kepada saya. Karena saya doa, saya tanya, Tuhan, dengan banyaknya nubuatan pendeta, para evangelis, para misionaris, para hamba-hambamu yang Engkau berikan karunia, apa benar, terus gimana jalaninya? Nah, itu Tuhan yang berikan, Tuhan beri jawaban kepada saya untuk menghadapi dengan iman. Jadi saya baru tahu, oh, nah disinilah yang ingin saya sampaikan kepada kalian, iman. Apa itu iman? Iman itu adalah percaya. Yang strongly percaya, kayak gunung strong begitu, Anda tidak goyang. Kepada siapa? Kepada Bapa kita, Bapa Yahweh, melalui anaknya, Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, kiranya di tahun 2023 ini, kalau Anda benar-benar pegang firman itu dan Anda jalani,
iman Anda tidak goyang, tidak terpecah, ya, Anda akan melewati kesulitan apapun. Dan firman Tuhan janjinya akan menyertai kita, akan digenapi. Ya, intinya di situ. Kedua lagi yang ingin saya sampaikan, yang saya lihat juga di tahun 2023 ke 2024 untuk Indonesia, spesial yang muka-muka Cina kayak saya itu, sebaiknya kalian jangan ikut-ikutan politik ini itu ya, itu nanti banyak masalah gitu. Atau Anda komen di nggak usah ya, nggak usah ikutan yang gitu-gitu, karena akan panas ke depannya politik saya lihat gitu kan. Karena kalau saya lihat itu, mungkin sekarang kalau Anda lihat tuh kayaknya fine-fine aja politikus, padahal di dalam itu udah panas itu. Udah kayak tungku panas begitu itu. Jadi itu saya sarankan buat kalian, biarkan, karena kalian cukup doa. Kita sebagai umat cukup doa, minta sama Tuhan untuk diberikan seorang pemimpin yang benar di mata Tuhan, yang bisa memimpin rakyatnya. Itu aja kalian doa tiap hari, minta sama Tuhan gitu. Ya, saya lihat nanti ada calon presiden itu yang kompetitif, kayaknya ada 3 pasang gitu. Ya, itu nanti yang kompetisi ada 3 pasang. Jadi biarkan skenario Tuhan yang ini, nggak usah ikut-ikutan si anu. Sebenarnya Tuhan itu udah ada skenarionya, nanti siapa jadi udah ada itu gitu. Tinggal kita yang doa supaya jangan dapat pemimpin yang tidak sesuai, yang menyusahkan rakyat. Itu aja sih ya, karena nanti bakal ada dark side, ada kecurangan ya kan. Nah, di situ juga hati-hati nanti pas itu, mungkin udah di 2024 saat udah pas nyoblos, nanti itu nanti bakal ada banyak hal-hal terjadi tuh untuk pengalian info, mungkin bakal ada something cheating gitu yang mau dilakukan. Jadi hati-hati. Jadi cukup doa, nggak usah ikut-ikuti perkembangan politik atau ikut komen pro ke A, pro ke B, ini itu nggak usah. Anda cukup ikuti hati nurani Anda. Saat nanti tibanya udah harus coblos pilihan Anda, minta tuntunan Tuhan, itu aja gitu. Ya, jadi sekarang ini paling Anda doa, minta aja Tuhan diberikan pimpinan yang juga equal dengan para minoritas ya. Tuhan akan menunjukkan eksisnya, akan banyak hal terjadi gitu yang di luar kita tahu, termasuk bencana, sesuatu terjadi itu Tuhan ada rencananya gitu. Kita cukup doa, tidak perlu menghujat sana, tidak perlu jaga lisan kita gitu ya, pikiran jernih gitu ya, karena kuasa gelap kencang sekali. Tahun 2023 ini bukan kalau secara all saya lihat ya, vision saya itu spirit dari Baal itu menguat sekali. Bukan hanya Indonesia, di Amerika juga kuasa Baal kenceng gitu. Orang akan kesulitan, mereka akan cari yang sesat untuk dapat duit gitu. Nah, hati-hati buat Indonesia yang di kota ya, akan banyak yang hilang percaya sama Tuhan. Jadi buat kalian orang tua, perhatian anak-anak Anda yang di kota, anak-anak muda, apalagi sampai terikut para aliran sesat gitu ya, satanis gitu. Hati-hati, itu berkembang di Indo, saya lihat itu ya. Kuasa gelap bekerja, Baal. Yang kedua itu pasangannya si Baal, si Astaroth ya. Itu perempuan itu juga seksual. Jadi banyak manusia akan ngaco tuh seksualitasnya ya, yang prostitusi lah atau yang macem-macem lah, yang laki jadi abnormal, yang cewek juga begitu, saling nggak ini gitu ya, terus bertebaran gitu. Itu overall ini ya. Dan ketiga itu spirit of Moloch. Moloch itu aborsi. Setelah hal itu, jadi mereka udah punya rencana ini ya,
jalurnya setelah ini ke arahnya gitu. Jadi banyak yang nanti free sex, yang ini itu, yang seks bebas, yang atau anak-anak muda di luar nikah atau akan lakukan aborsi. Ya, banyak akan hal terjadi di aborsi. Nggak aja di Indonesia, di luar negeri juga gitu akan terjadi dengan himpitan ekonomi ini itu. Ya, tapi yang saya lihat di Indo, kayaknya wilayah Jawa Barat banyak akan terjadi aborsi anak-anak muda sana. Buat kalian orang tua yang hidup di daerah Jawa Barat, Bandung, perhatikan anak-anak kalian, anak-anak muda gitu ya. Jangan sampai terjebak dalam itu, ya. Jadi itu pandangan saya yang bisa saya berikan, yang saya dapat lihat untuk 2023 dan sedikit untuk pemilu sampai 2024 pemimpinnya, ya. Itu awalnya dari 3 pasang nanti. Saya lihat ada 3 pasang. Ada 6 orang bayangan yang saya lihat gitu. Ya. Jadi itu aja yang saya mau ingatkan. Jangan ikut-ikut komen politik, sebaiknya hindari. Berusaha aja untuk hidup benar, cari rezeki yang benar dalam keadaan sulit, kesempitan apapun, atau ada bencana atau apapun, doa karena doa akan mengubah, ya. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan walaupun dia dikasih vision lihat, bukan berarti pasti akan terjadi. Justru Tuhan kasih vision itu untuk ingatkan kita supaya kita doa supaya bisa dihilangkan gitu. Tuhan akan, kalau kalian udah minta sama Tuhan, Tuhan akan kirim malaikatnya untuk selesaikan gitu, ya. Jadi setiap vision yang dilihat oleh hamba-hamba Tuhan pun bukan berarti akan terjadi. Kadang bisa apalagi kalau Tuhan suruh doa gitu, berarti masih ada harapan akan tidak terjadi kalau kita doa benar-benar gitu. Oke. Jadi itu aja untuk hari ini, di pagi hari ini yang bisa saya sampaikan untuk ya paling tidak menguatkan dan satu masukan agar kita sama-sama bisa melewati 2023 ini tanpa kekurangan apapun, justru akan diberkati oleh Tuhan. Mau siapapun katakan dalam kesusahan 2023, mau siapapun katakan gelap ini itu, tapi kalau kita yang hidup di dalam Tuhan, tiada yang mustahil. Justru ada yang akan terberkati, ya. Bukan berarti 2023 katanya gelap, para pakar ekonomi bilang sulit ini itu, ya kan. Tapi kalau Tuhan udah kalau memberkati Anda, nothing impossible. Oke. Itu aja yang saya mau ini. Sebagai penutup, kita tutup dengan lagu Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi ingat, dalam menjalani hidup ini andalkan Tuhan Yesus, oke? Hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, saudara-saudara seiman, sampai di sini video hari Sabtu ini, di hari Minggu ini, di pagi hari ini, kiranya damai Kristus menyertai kita. Tuhan menyertai tiap langkah, tiap nafas kita di muka bumi ini, ya, agar kita terus memuliakan Tuhan kita. Dan kiranya tiada apapun yang kekurangan, damai sejahtera menyertai kita, kesehatan, rahmat, berkah,
segalanya Tuhan penuhi. Asal kita hidup dengan benar, hidup dengan iman. Oke? Salam Siario dari Tokyo. Happy New Year. Buat semuanya, damai Kristus beserta kita. Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.